Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kita bahas langsung saja ya. Kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Kemarin masih di konsep energi dan sumber energi ya. Oke, masih dengan Ibu juga. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep energi dan bentuk-bentuk energi. Nah, sekarang kita lanjut kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi masih berhubungan dengan energi ini tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Di sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa energi itu tidak habis ya. Tidak habis, tapi berubah menjadi bentuk energi yang lain. Seperti misalnya baterai tadi, baterai senter itu, ya, baterainya habis, tapi bukan berarti energinya habis, tapi bentuk energi kimia dari baterai itu dirubah menjadi energi cahaya. Ya, jadi energi cahayanya bertambah, energi kimianya berkurang, jadi tidak hilang atau tidak habis, tapi berubah bentuk. Ini makanya di sini dikatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Nah, pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Artinya apa? Energi bersifat kekal, selalu ada, tetap ada, ya, tidak akan hilang atau tidak akan bisa kita munculkan, tidak akan bisa kita ciptakan, ya. Hanya mengalami perubahan bentuk saja. Nah, energi tidak hilang atau habis, namun mengalami perubahan menjadi bentuk energi yang lain. Jadi, sekali lagi tidak habis, tapi berubah bentuknya. Ya. Nah, contohnya misalnya pada benda yang sedang jatuh bebas. Ketika batu kamu jatuhkan dari suatu ketinggian, nah di sini terjadi perubahan energi, yaitu energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi akan terjadi perubahan bentuk energi dari energi potensial menjadi energi kinetik, ya, ketika kita jatuhkan batu dari suatu ketinggian, ya. Kalau perhatikan batu yang jatuh dari suatu ketinggian, maka dia makin bawah semakin cepat. Kalau gerakannya semakin cepat, berarti apa? Energi kinetiknya semakin besar, ya. Lalu posisi batunya semakin bawah berarti semakin rendah. Kalau semakin rendah ketinggiannya, maka energi potensialnya semakin berkurang. Nah, di sini terjadi perubahan, energi potensialnya semakin berkurang, nah berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetiknya semakin besar, ya. Jadi tidak hilang tapi berubah. Pada akhirnya nanti energi kinetik ini pun akan berubah menjadi bentuk lain ketika batu sampai di lantai atau di tanah, ya. Siapa ini? Nah, ini ada seseorang. Siapa ini? Berkuncir kuda seperti ini. Dia menjatuhkan bola dari suatu ketinggian. Nah, ketika bolanya belum dijatuhkan, si bola ini memiliki energi potensial. Ya. Ketika bolanya dijatuhkan, maka energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Energi potensialnya berkurang karena posisinya semakin bawah, sementara energi kinetiknya bertambah karena dia semakin bawah semakin cepat. Ya, paham sampai sini? Energi potensialnya berkurang, berubah menjadi energi kinetik, sehingga energi potensial makin lama makin kecil, sementara energi kinetik makin lama makin besar. Energi mekanik di sini merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, ya. Secara matematis di sini persamaan energi mekanik bisa kita tuliskan EM itu energi mekanik, ini merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. EM sama dengan EP ditambah EK, ya. EP-nya tadi kita sudah punya, M kali G kali H, ditambah EK-nya berapa? Setengah M kali V kuadrat. Nah, ini kita bisa gunakan untuk mencari energi mekanik. Nah, contohnya di sini tadi benda yang jatuh tadi, ya. Kita ambil 3 posisi saja, 3 kedudukan, ya, supaya mudah. Di kedudukan pertama ketika bendanya belum jatuh, lalu di kedudukan kedua di tengah-tengah, dan di kedudukan ketiga, ya, ketika bendanya sampai ke tanah, ya. Kita lihat di masing-masing kedudukan. Di kedudukan 1 itu ketika benda belum dijatuhkan. Maka di kedudukan 1, energi mekaniknya akan sama dengan energi potensialnya, yaitu M kali G kali H. Kenapa, Bu? Kan energi mekanik sama dengan energi potensial tambah energi kinetik. Kenapa di sini tidak ada energi kinetik? Karena
di kedudukan pertama dia masih dalam keadaan diam. Sementara energi kinetik, kemarin dijelaskan, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Karena bendanya di kedudukan 1 belum bergerak, maka dia belum memiliki energi kinetik. Sehingga energi mekaniknya dia hanya dari energi potensial saja. Maka kita bisa gunakan ini. Di kedudukan pertama, energi mekanik benda sama dengan energi potensial benda. Ya. Nah, kita lihat kedudukan kedua. Di kedudukan kedua, benda sudah bergerak belum? Sudah, benda sudah dijatuhkan dan dia sudah bergerak. Berarti pada kedudukan 2, benda memiliki energi potensial, dia masih memiliki, dan dia juga memiliki energi kinetik. Sehingga energi mekaniknya adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ya. Sekarang kita, nah ini ya, persamaan yang tadi. Energi potensial dan energi kinetik benda di posisi kedua, karena bendanya sudah bergerak. Ya. Di posisi 3, coba lihat kedudukan ketiga di mana? Di lantai, di dasar. Kalau di dasar, di lantai, benda punya kedudukan tidak? Dia tidak punya kedudukan, tidak punya posisi, maka punya energi potensial tidak? Tidak memiliki energi potensial, maka pada kedudukan 3, energi potensialnya sama dengan 0. Sehingga yang dimiliki benda pada kedudukan 3 itu hanya energi kinetiknya saja. Sehingga energi mekaniknya juga sama dengan energi kinetiknya. Ya, setengah M kali V kuadrat. Ya, nah. Kalau misalnya benda selama naik dan turun hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka besar energi mekanik selalu tetap, tidak berubah. Yang berubah hanya energi potensial dan energi kinetiknya saja. Sementara energi mekaniknya, hasil penjumlahannya itu selalu tetap. Dengan kata lain, jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu tetap. Nah, pernyataan ini kita kenal dengan sebutan hukum kekekalan energi mekanik. Kalau tadi hukum kekekalan energi saja, nah karena kita bahas energi mekanik saja, maka ini kita kenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Artinya energi mekaniknya selalu kekal, tetap, ya, di kedudukan manapun. Tadi kita bahas kedudukan 1, 2, 3, maka energi mekanik di kedudukan 1, 2, dan 3 itu adalah sama besarnya. Ya. Nah, bisa kita tuliskan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Kalau kamu lanjutkan seterusnya boleh. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 3 sama dengan energi mekanik 4 dan seterusnya. Itu besarnya semuanya selalu sama. Nah, karena energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, maka ini juga berlaku. Energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2 sama dengan dan seterusnya, ya. Nah, ini persamaan ini kita masih berlaku, ya. Jadi sama di setiap kedudukan itu sama besarnya. Nah, khusus pada kedudukan 3, ya, pada kedudukan 3 ketika benda menyentuh lantai atau tanah, maka berlaku apa? Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 3. Ingat, di setiap titik selalu sama, maka di titik 1 dengan di titik 3 energi mekaniknya sama. Kita bisa tulis energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 3. Ingat-ingat lagi di slide sebelumnya bahwa energi mekanik 1 di kedudukan 1 itu sama dengan energi potensial 1. Sementara energi mekanik 3 di kedudukan 3 itu sama dengan energi kinetik 3. Sehingga kita bisa tuliskan setelah energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 3, maka berlaku juga energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 3. Besarnya, ya. Besar energi potensial di kedudukan 1 sama dengan besar energi kinetik di kedudukan 3. Sehingga bisa juga kita tuliskan bahwa energi mekanik di titik 3, di kedudukan 3, itu sama dengan energi potensial di kedudukan 1. Atau energi mekanik di kedudukan 3 itu sama dengan M kali G kali H1. Ya, gitu. Ini berlaku ya. Oke, mudah-mudahan kamu paham ya. Supaya lebih memahami. Sebuah batu bermassa 5 kg jatuh bebas dari atap sebuah gedung yang tingginya 20 meter dengan kecepatan awal sama dengan 0. Hitunglah besar energi mekanik batu ketika menyentuh tanah, ya, dengan kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat.
Nih, lihat data-data yang kita ketahui dari soal itu ada massa bendanya 5 kg, ada ketinggiannya 20 meter, dan kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan energi mekanik di kedudukan 3 berarti ya kalau menyentuh tanah. Maka berlaku persamaan yang tadi. Kita buat itu energi mekanik 3 di kedudukan 3 ini sama dengan energi potensial 1 sama dengan M kali G kali H-nya. Ya, kita tinggal mengisi saja sini. Kalau misalkan kamu menggunakan energi mekanik 3 sama dengan energi kinetik 3, itu akan agak sulit. Kenapa? Karena di sini di soal tidak diketahui kecepatannya berapa. Ya, ini yang ada hanya kecepatan awal, sementara kecepatan ketika dia menyentuh tanah itu tidak ada, maka akan ada kesulitan nanti mengerjakannya. Nah, supaya memudahkan, kita gunakan persamaan yang sudah ada. Energi mekanik 3 sama dengan energi potensial 1, ya, M kali G kali H. Jadi gunakan data-data yang sudah ada. Masukkan angkanya 5 kg kali 10 meter per second kuadrat kali ketinggiannya 20 meter, dapat 1000 Joule. Sehingga besarnya energi mekanik di kedudukan 3 itu sama dengan 1000 Joule. 1000 Joule ini sama dengan energi potensial di kedudukan pertama, di posisi ketika bendanya belum jatuh, ya. Ini di sebelah, ya. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Kalau sudah, balik lagi. Sudah habis, ya kita nggak bisa menggantinya, ya. Tidak bisa menggantinya dalam waktu yang dekat, harus bisa diganti sekarang, nggak bisa, ya, karena lama tadi pembentukannya. Makanya kita harus menghemat energi, ada slogannya hemat energi, ya. Energi terbarukan. Sumber energi terbarukan ini energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Jadi dia selalu ada, ya, berlanjut. Ketika habis dia ada lagi. Tidak seperti tadi yang tidak terbarukan, adanya baru nanti lama, ya. Energi terbarukan ini merupakan energi yang berkelanjutan karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya, meskipun tetap saja kita tetap harus menghemat energi, ya. Ini sudah tersedia di alam. Contohnya misalnya tenaga surya atau cahaya matahari, terus-terusan ada, selalu ada, ya. Tenaga angin alhamdulillah selalu ada, arus air juga ada, panas bumi akan selalu ada insya Allah, ya. Jadi ini sumber energi yang terbarukan. Pertemuan, mudah-mudahan kamu bisa paham. Kalau ada pertanyaan silakan nanti diskusikan dengan teman-teman dan gurunya, ya. Bisa juga kamu mencari dari sumber yang lain. Oke, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.